Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nurul di materi pembelajaran kali ini. Bahasa Indonesia akan membahas tentang teks lamaran pekerjaan. Sebelumnya, Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya pandemi seperti saat ini ya. Amin. Oke, selanjutnya di sini Bu Nurul akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan teks lamaran pekerjaan. Nah, mungkin kalian sering mendengar ya, ketika kalian akan melamar pekerjaan, kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh sendiri dan ditujukan kepada suatu lembaga atau suatu misalkan perusahaan yang kalian tuju. Nah, surat lamaran pekerjaan ini untuk saat ini biasanya menggunakan kalian itu menulis sendiri tanpa diketik. Jadi perusahaan akan melihat tulisan-tulisan kalian, gitu ya. Kemudian di sini Ibu langsung saja menjelaskan apa sih itu pengertian dari teks lamaran pekerjaan. Oke, yang pertama pengertiannya. Pengertiannya surat pribadi yang ditulis oleh perseorangan atau pribadi. Misalkan di sini Bu Nurul nulis surat lamaran pekerjaan atau si pelamar kerja itu yang ditujukan kepada instansi atau lembaga. Misalkan Bu Nurul mendaftar di SMK Muhammadiyah Sampit menjadi guru bahasa Indonesia, itu berarti Bu Nurul itu sebagai perseorangan atau si pelamar kerja. Nah, SMK Muhammadiyah Sampit itu menjadi instansi atau lembaganya, gitu ya, dengan bahasa yang formal dan resmi. Tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Misalkan di sini aku mau melamar pekerjaan, itu nggak bisa, ya. Nanti kita bahas tentang kaidah kebahasaan yang baik dan benar ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan. Oke? Oke. Mungkin itu untuk pengertiannya. Jika ada kesulitan dalam memahaminya, kalian bisa nanti menghubungi Ibu, gitu ya. Saya pikir sih pengertiannya cukup mudah, karena intinya surat pribadi yang ditulis oleh pribadi diri sendiri atau si pelamar kerja kepada suatu instansi atau lembaga, misalkan perusahaan, PT mana gitu. Nah, kemudian yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang formal atau resmi gitu. Itu intinya. Kemudian di sini ada jenis-jenis surat. Nah, sebelum kalian mengetahui, oh Bu, jadi surat lamaran pekerjaan itu masuknya kemana nih? Surat pribadi atau dinas gitu kan. Jadi kita akan mempelajarinya jenis-jenis surat biar tahu surat lamaran pekerjaan ini masuk ke bagian yang mana sih, apakah surat pribadi atau surat dinas. Mungkin kalian yang menonton saat ini akan berpikir, kayaknya masuk surat pribadi deh, kayaknya masuk surat dinas deh, gitu ya. Oke, kita bahas. Surat pribadi itu apa? Surat yang ditulis oleh pribadi perseorangan, misalkan Bu Nurul ini, untuk pribadi lain. Misalkan untuk namanya Muhammad gitu. Bu Nurul menuliskan surat untuk Muhammad, itu kan pribadi lain, dengan bahasa yang santai, bahasa yang akrab tetapi sopan. Nah, kalau surat pribadi ini kan pribadi diri sendiri untuk pribadi lain, menggunakan bahasa yang santai, bukan menggunakan bahasa yang formal, menggunakan bahasa sehari-hari, akrab, tapi tetap sopan gitu. Nah, beda lagi dengan surat dinas. Kalau surat dinas itu surat yang ditulis oleh pribadi perseorangan, misalkan Bu Nurul nulis, tetapi mewakili lembaga atau instansi. Misalkan Bu Nurul menuliskan surat dinas untuk mewakili SMK Muhammadiyah Sampit. Nah, biasanya kalau surat dinas itu memiliki kop surat. Tahu kop surat? Itu loh yang biasanya misalkan ini ada surat.
sini ada logonya, di sini ada misalkan SMK gitu. Kemudian di jalan mana? Nah, ini kop surat. Gitu. Biasanya kalau surat dinas itu memiliki kop surat. Mewakili lembaga atau instansi tadi dengan bahasa yang resmi, beda ya. Ini bahasa yang santai, ini menggunakan bahasa yang resmi, tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Kebalikannya, bahasa yang digunakan dalam surat dinas dan surat pribadi itu terbalik. Kalau ini yang santai, yang akrab, kalau yang ini bahasanya menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang resmi, gitu. Oke, paham sampai sini? Bedanya apa? Kalau surat pribadi tanpa kop surat. Surat pribadi ya udah biasa, assalamualaikum, hai, apa kabar, gitu kan? Itu surat pribadi. Kalau surat dinas itu tidak boleh menggunakan bahasa tersebut. Oke, paham ya? Nah, kita bisa menarik kesimpulan, nah. Kita bisa menarik kesimpulan. Jadi, jenis teks lamaran pekerjaan ini masuknya bersifat apa, gitu ya? Surat lamaran pekerjaan ini kan tadi ada bahasanya formal, perseorangan yang ditujukan ke instansi atau lembaga menggunakan bahasa yang formal, gitu ya. Jadi bersifat apa? Pribadi. Karena ini ditulis oleh pribadi sendiri kan? Oke, bersifat pribadi tetapi menggunakan bahasa yang apa tadi? Formal atau resmi atau menggunakan bahasa yang kedinasan. Gitu. Bersifat pribadi karena ditulis oleh diri sendiri, tetapi menggunakan bahasa yang formal atau resmi atau kedinasan. Surat kebahasaan kedinasan itu kan menggunakan bahasa yang resmi. Ibu lanjutkan ya. Kalau tadi kalian sudah memahami tentang pengertian, kemudian kalian sudah memahami jenis-jenis surat itu apa saja dan sifat surat lamaran pekerjaan itu apa. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan juga tentang kebahasaannya sekalian ya. Oke, yang pertama ini ada kata sampit 3 Mei 2021 itu apa? Kalau ini namanya tempat tanggal pembuatan surat. Ini ya, nomor 1 ya. Yang pertama, kalian harus ada ketika akan membuat surat lamaran pekerjaan itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat itu kapan. Gitu ya. Kemudian, yang kedua ini ada lampiran. Tentang hal. Ya, halnya apa? Perihalnya apa? Perihalnya adalah tentang lamaran pekerjaan. Perihal. Kemudian yang ketiga ini ada lampiran. Lampirannya itu ada beberapa berkas yang kalian akan lampirkan. Misalkan satu berkas itu memiliki ada beberapa lampiran. Itu menjadi satu berkas. Atau kalian bisa kok membuat misalkan 3 lembar. Tapi jika kalian akan membuat berkasnya itu menjadi 3 lembar, itu berarti kalian harus benar-benar pastikan lampirannya itu ada 3 lembar. Misalkan di sini ada 4 lembar. Berarti pastikan kalian harus ada 4 lembar, jangan sampai kurang. Ketika kurang, mungkin nanti HRD atau misalkan manajernya melihat, oh kurang, langsung dihilangkan, ibaratnya gitu. Langsung gak diterima. Oh ya, sebelum masuk ke sini, kalian ingat ya, ketika harus tempat, berarti ada tanda koma. Ini karena tempat depan harus besar, harus kapital. Kemudian ini bulan juga harus kapital. Kemudian yang keempat ini ada tujuan. Tujuan surat ini mau dibawa kemana?
Sampit di Ketapang Waringin Timur. Tujuan surat. Gitu ya. Nah, kalian silakan memilih apakah Bu boleh nggak menggunakan kepada manajer PT Sampit, boleh, atau misalkan YTH manajer PT Sampit, boleh. Pilih salah satu. Pilih salah satu antara YTH atau kepada. Kalian harus memperhatikan ya, karena ibu coret-coretan gini, coret-coret gini, kalian harus paham, harus memperhatikan. Nah, tidak boleh kalian ketika Bu boleh nggak kepada YTH, nggak boleh. Kebanyakan memang surat-surat itu entah itu di instansi atau pribadi yang ditujukan oleh instansi kepada instansi atau lembaga itu ada tulisan kepada YTH, itu tidak boleh, itu salah menurut ejaan yang benar. Ya, jadi pilih satu kata YTH atau kepada. Ketika menggunakan YTH, ingat harus ada tanda titik. YTH titik manajer PT Sampit. Mungkin selama ini yang kalian tahu kalau setelah kata PT itu ada titiknya, PT titik Sampit. Tetapi tidak, yang baik adalah yang benar itu PT langsung Sampit, tidak boleh ada titik. Ini enggak boleh. Gitu ya. Selanjutnya, dengan hormat. Ini apa dengan hormat? Berarti salam pembuka. Yang kelima ini ada dengan hormat salam pembuka. Boleh nggak Bu menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Boleh. Nah, ketika kalian sudah memastikan, misalkan Ibu akan melamar ke SMK Muhammadiyah Sampit, sudah jelas itu adalah instansi Islam, instansi Muslim, itu boleh menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat, penulisannya bukan Assalamualaikum WR WB, bukan. Yang benar sekarang adalah Assalamualaikum W.W. Gitu ya. Boleh pilih salah satu, boleh dengan hormat atau boleh Assalamualaikum. W.W. Ya. Kemudian yang keenam, bisa kalian baca, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya dapat di surat kabar harian Kompas
pertama identitas singkat, dan yang kedua adalah lampirannya. Oke, yang pertama, jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Karena menggunakan titik 2 tidak ada penomoran, jadi di awal kata ini menggunakan menggunakan tulisan kecil, tidak kapital. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, telepon, email, ini menggunakan huruf kecil semua. Tidak menggunakan misalkan nama. Ini salah. Karena di sini menggunakan titik 2, bukan titik. Kalau di sana menggunakan titik, baru di sini hurufnya depannya itu besar. Oke, nama Muhammad Al-Farizi. Tempat tanggal lahir sampai 2 Mei 1999. Kemudian pendidikan terakhirnya SMK. Alamat asalnya Sukabumi Barat. Teleponnya sekian, emailnya ini. Nah, Bu, kenapa kalau di sini kecil, kalau di sini besar? Karena ini menunjukkan namanya dia. Ini menunjukkan tempat, ini menunjukkan bulan, ini menunjukkan instansi, ini menunjukkan jalan. Ya. Jadi harus besar. Kemudian ini juga menunjukkan emailnya, namanya. Nah, selanjutnya, oh iya, Ibu ingat, ketika kalian akan membuat angka atau nomor misalkan gini, sampai 3 Mei, jangan menggunakan kata sampai 03. 03 Mei itu salah. Sama perihalnya sama yang di sini, sampai 02 Mei itu salah. Yang benar itu menggunakan 1 atau 2, 3, 4, 5. Karena tidak ada 01, 02, 03. Iya kan? Kalau di kalender kalian lihat tidak ada kata 0 di depan. Tidak ada angka 0 di depan. Kemudian isi surat yang pertama yaitu identitas singkat sudah paham. Kemudian isi surat yang kedua adalah lampiran. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan titik 2. Bu, kenapa di sini ada titik 2, kemudian di sini ada angka, sininya besar? Nah, karena di sini ada angka, maka huruf depannya harus besar. Ketika di sini tidak ada angka, misalkan gini, bukan huruf besar daftar, tapi menggunakan daftar. Tetapi alangkah lebih baiknya yang benar adalah ketika titik 2 lampiran kan ada menyebutkan beberapa. Jadi harus ada kata 1, daftar, riwayat hidup, 2, fotokopi KTP, 3, fotokopi ijazah, yang keempat pas foto. Itu lampiran sebagai diisi suratnya. Oke, paham ya? Kemudian yang ke-8, demikian surat lamaran ini saya ajukan, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih titik. Nah, ini apa? Yang ke-8 ini adalah, kalau yang di sini ini kalimat pembuka, ini adalah kalimat penutup. Boleh nggak Bu kalau misalkan saya berharap saya akan diterima di PT yang Bapak atau Ibu pimpin? Boleh saja, tapi itu bertele-tele. Itu tidak efektif. Yang lebih efektifnya, walaupun kalian butuh pekerjaan ini, tapi cukup demikian surat lamaran ini saya ajukan, atas perhatian Bapak Ibu, jangan menggunakan atas perhatiannya, gitu ya, jangan, karena itu kurang sopan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih titik. Terima dan kasih itu dipisah. Mungkin yang kalian tahu, yang belum tahu ya, terima kasih itu digabung, tapi terima kasih itu dipisah. Kemudian yang ke-9 ini, hormat saya, nama terang dan tanda tangan. Berarti di sini ada salam penutup. Hormat saya, salam penutup, dan bubukanlah nama terang dan tanda tangan. Ini tanda tangannya, ini nama terangnya. Oke. Dari unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang Ibu sampaikan, jika ada pertanyaan silakan menghubungi Ibu.
kalian jika belum paham bisa diulang lagi, diputar lagi, di rewind yang bagian mana yang belum paham. Insya Allah Ibu sudah menyampaikannya secara detail ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kalau tadi unsur-unsurnya sudah, sekarang kaidahnya. Pertama, penulisan kata menarik tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele hubungannya dengan efektif. Menggunakan kalimat atau kata yang tidak usah bertele-tele, tidak ambigu ya. Efektif, tidak ambigu atau bermakna ganda. Ambigu sama dengan bermakna ganda. Kemudian juga tidak bertele-tele. Kemudian menggunakan bahasa yang resmi, formal, resmi, kedinasan ya yang tadi Ibu sampaikan, tetapi tetap komunikatif gitu. Mungkin itu saja yang disampaikan. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi